Salam Efrata Devotion. Kita kembali mau merenungkan prinsip kerajaan sorga yang membawa kita kepada keberhasilan di tahun ini. Saya mau katakan jangan fokus kepada keadaan yang sulit. Fokuslah kepada apa yang Tuhan sudah percayakan. Fokus bagaimana kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan dulu kita urusi soal hasil. Kita itu suka kepo ya, kita mau dapatkan target sekian, kita terus hitung-hitung berapa ya keuntungan. Kemudian kita banding-bandingkan hasil kita dengan orang lain. Kita kepo lihatin target yang dicapai orang lain. Saya mau beritahu, Tuhan tidak tertarik dengan hasil yang kita mau capai. Ia lebih tertarik dengan proses yang kita jalani. Dengar baik perkataan Tuhan Yesus ini dalam Matius 25 ayat 20-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Itu yang mendapatkan laba 5 talenta loh. Nah, coba dengar apa kata Tuhan katakan kepada dia yang memperoleh laba 2 talenta. Dalam Matius 25 ayat 22-23. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dengar baik, pujian Tuhan itu sama kepada orang yang mempunyai laba 5 talenta dan yang 2 talenta. Tuhan itu tidak bilang, terima kasih engkau sudah dapat laba 5 talenta. Atau terima kasih engkau sudah dapat 2 talenta. Tidak, artinya apa? Tuhan itu tidak fokus kepada jumlah hasil yang diperoleh, tetapi bagaimana kedua orang tersebut melakukannya. Sekali lagi dengar baik, garis bawahi perkataan Tuhan tersebut. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan lebih suka dengan proses kita menjalani apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apakah pelayanan, apakah pekerjaan, bisnis, investasi yang Tuhan harapkan, proses dan cara kita menjalaninya. Apakah kita baik dan setia? Apakah kita bertanggung jawab? Apakah kita setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil? Itu yang Tuhan mau. Jangan persoalkan hasil dulu, tapi gumulkan proses. Kalau proses benar, saya percaya hasil tidak bohong. Sekalipun ada stagnasi, tapi kita tidak salah menjalani. Anak-anak Tuhan harus rajin dan bertanggung jawab. Janganlah hendaknya kerajinan kita kendor gitu ya. Bekerja harus rajin, melayani harus rajin, menjalankan pekerjaan harus rajin dan penuh tanggung jawab. Daud menjadi orang nomor 1 di kerajaan Israel karena dia rajin dan penuh tanggung jawab. Menjaga domba pun sampai nyawa taruhannya, sampai harus melawan singa atau serigala. Ketika dipercayakan untuk membawa makanan untuk saudaranya, dia pun titipkan dulu pekerjaannya kepada penjaga. Orang yang bertanggung jawab, orang yang pernah disertai Tuhan mengalahkan singa dan serigala, bisa disertai Tuhan mengalahkan Goliat. Jangan mudah menyerah, lakukan yang terbaik. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Jalani proses dengan cara Tuhan. Jangan pikirkan hasil, hasil akan mengejar kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan tolong kami, berikan kami terus semangat, berikan kami terus kekuatan untuk fokus untuk apa yang kami kerjakan dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kalau Tuhan percayakan kami pekerjaan, usaha, bisnis saat ini, pelayanan saat ini, kami rindu Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, kerajinan untuk sungguh-sungguh melakukannya, untuk sungguh-sungguh mengerjakannya, untuk rajin mengerjakannya. Dan kami rindu Tuhan berkenan atas proses yang kami lakukan. Kami juga mau melakukannya dengan benar, bukan dengan kejahatan. Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin.